sesuai dengan pujian ini. Besar kasih setiamu memang benar Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Engkau setia. Meskipun seringkali kami tidak setia dan kami melawan Engkau, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau adalah Elohim yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan cinta kasih kepada umat-umatnya. Dan bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, karena Engkau yang menciptakannya. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kesempatan untuk kami memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul 3 jawaban doa. Kalau kita berbicara tentang doa, itu berbicara seperti seorang anak terhadap orang tua, di mana seorang anak terhadap orang tua tidak selalu datang ketika meminta. Demikian pun kita sebagai umat-umat yang dikasihinya, setiap kali kita datang kepada Tuhan, tidak seharusnya kita selalu datang hanya untuk meminta. Tetapi yang seringkali terjadi kesalahpahaman adalah Tuhan tidak menjawab doa kita. Saya umpamakan untuk saudara memahaminya, ketika saudara sebagai seorang perempuan atau ibu sedang membuat kue misalkan, kemudian anak saudara minta kue tersebut, sedangkan saudara sedang membuat kuenya tersebut dan kuenya belum matang. Kira-kira ketika si anak meminta, Bu, saya minta kuenya. Jawabannya apa, saudara-saudara? Sebentar, nanti. Ya, kalau sudah matang, nih bawa sana, kan gitu ya. Atau jawabannya tidak, karena kue yang dibuat sudah dipersiapkan untuk orang lain. Tetapi bukan berarti si anak tidak mendapatkan kue. Tetapi ada kue yang lain yang lebih daripada yang sedang dibuatnya. Nah, demikian pun jawaban doa dari Elohim itu ada 3. Yang pertama jawabannya tidak. Yang kedua jawabannya tunggu. Yang ketiga jawabannya ya. Yang sering manusia salah paham adalah ketika Tuhan mengatakan tunggu, tetapi dianggap tidak. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman. Contohnya adalah Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Sadrah yang berasal dari namanya asli yaitu Kananyah, yang berarti anugerah Yahweh. Mesakh yang berasal dari nama aslinya Misael, yang berarti siapa seperti Elohim. Dan Abednego yang nama aslinya Azariah, yang berarti pertolongan dari Yahweh. Ketika mereka disuruh menyembah patung buatan raja
dan mereka tidak mau menyembah. Untuk lebih jelasnya, saya akan buka di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 saya akan baca, perhatikan di capture. Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab dan berkata kepada raja, "Ya Nebukadnezar, kami tidak perlu memberi jawab kepadamu dalam hal ini. Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak," nah ini kalimat seandainya tidak itu seolah-olah Bapa Yahweh tidak menjawab. "Hendaklah diketahui olehmu ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja sesembahan-sesembahanmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu." Jadi dalam hal ini ketika mereka meminta supaya mereka diluputkan dari hukuman raja, karena intinya mereka tidak mau menyembah patung buatan raja, untuk memuja sebagai sesembahan-sesembahannya. Mereka katakan seandainya tidak, itu artinya kalau mereka tidak ditolong oleh Yahweh. Padahal jawaban Elohim ketika mereka berseru dan berbicara kepada raja, Elohim menjawab, "Tunggu." Kenapa? Jawaban tunggu berarti Tuhan punya rencana. Kalau manusia memang kalau meminta sesuatu, maunya begitu minta langsung dapat. Intinya mereka tidak mau menyembah patung buatan raja. Dan ternyata terbukti mereka tetap tidak menyembah patung raja, patung buatan raja. Tetapi apakah berarti Tuhan tidak mengabulkan doa mereka? Perhatikan ayat yang ke-17. Coba dibuka lagi tadi ayat yang ke-17. "Lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala." Dia kan katakan, mereka mengatakan ada Elohim kami yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Ini permintaan mereka, permohonan doa mereka. Dan ayat 18 dikatakan seandainya tidak. Ternyata bukan tidak. Sekarang kita perhatikan. Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Nah ini jawaban Tuhan. Dan ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesakh, dan Abednego, jatuh dalam keadaan terikat ke tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Namun kemudian Raja Nebukadnezar terkejut, lalu ia segera bangkit dan berkata kepada para pejabat kerajaan, "Bukankah kita telah mencampakkan 3 orang yang terikat ke tengah-tengah api itu?" Mereka menjawab dan berkata kepada raja, "Benar ya Raja." Ayat 25, dan raja menjawab dan berkata, "Lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, dan tidak terdapat cedera pada mereka. Dan rupa dari yang keempat itu seperti anak sebuah sesembahan." Doanya dikabulkan atau tidak, saudara-saudara? Dikabulkan. Cuma ketika dia berbicara,
ketika mereka berbicara kalau tidak, ini yang seringkali digarisbawahi kata kalau tidak. Padahal Tuhan menjawab. Jawabannya apa? Dibiarkan masuk ke dapur perapian yang dinyalakan dengan nyala api yang berlipat-lipat ganda panasnya. Bahkan yang memasukkan pun mati. Tetapi mereka cedera pun tidak, bahkan ada 4 orang di dalam tungku perapian itu dan dilihat oleh raja. Artinya apa? Ketika mereka mengatakan seandainya tidak, Tuhan bukan kemudian menurunkan sesuatu yang luar biasa, tetapi membiarkan mereka masuk ke dapur perapian. Supaya apa? Dengan masuk ke dapur perapian, nama Elohim ditinggikan. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, mereka memuji kepada sesembahannya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Demikian pun saat Miriam mengutus orang untuk menemui Yeshua, karena memang sifat Yeshua dengan sifat Yahweh ini sama, karena Yeshua itu Yahweh yang dalam wujud seperti manusia. Kita membuka di dalam Yohanan 11 ayat yang ke-6. Yohanan 11 ayat yang ke-6. Di sana bunyinya apa? Oleh karena itu ketika dia mendengar bahwa dia sakit, pada waktu itu memang dia tetap tinggal di tempat di mana dia berada selama 2 hari. Jadi sengaja Yeshua menunda untuk pergi menjumpai Miriam dan Marta. Kemudian kita lihat ayat yang ke-21. Ayat 21 dikatakan, kemudian Marta berkata kepada Yeshua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Ini pola pikir manusia seolah-olah sudah selesai. Berarti tidak dijawab doanya. Kita lihat ayat yang ke-32. Selanjutnya ketika Miriam tiba di tempat Yeshua berada, setelah melihatnya, dia tersungkur di kakinya seraya berkata kepadanya, Tuhan, jika engkau ada di sini, saudara laki-lakiku itu tentu tidak meninggal. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Padahal Tuhan menjawab. Permintaan Elazar apa? Permintaan daripada Miriam dan Marta. Elazar tidak mati kan? Itu permintaan mereka. Dan hal itu dijawab oleh Tuhan ada di ayat 43 sampai ayat 45. Dan setelah mengatakan hal-hal itu, dia berseru dengan suara nyaring, Elazar atau Lazarus, keluarlah. Dan orang yang telah meninggal itu keluar sambil terikat kedua kaki dan tangannya dengan kain kafan, dan mukanya masih terbungkus dengan sapu tangan. Yeshua berkata kepada mereka, lepaskanlah dia dan biarkanlah pergi. Ayat yang ke-45. Oleh karena itu banyak dari antara orang-orang Yahudi yang telah datang kepada Miriam dan menyaksikan apa yang telah Yeshua perbuat. Mereka apa saudara? Percaya kepadanya. Jadi ayatnya jangan dipotong. Pembicaraannya belum selesai, ya. Jadi Miriam dan Marta mereka menghendaki supaya Elazar saudaranya itu tidak mati. Tetapi ketika Yeshua tahu hal itu, dia sengaja untuk membiarkan terjadi kematian. Tapi bukan berarti Tuhan mengatakan tidak atas permohonan mereka. Tetapi jawabannya apa? Tunggu sehingga sampai waktu yang ditentukan Yeshua datang dan mengabulkan mereka. Kemudian hal yang kedua,
jawaban tunggu tetapi dianggap ya. Ini yang sering terjadi kesalahpahaman. Hal yang berikut. Kalau yang pertama tadi kesalahpahamannya tunggu tapi dianggap tidak. Yang kedua tunggu tetapi dianggap ya. Artinya apa? Tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Kita membuka kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan, tetapi ia sedang bersegera menuju akhir dan ia tidak akan berdusta. Jika ia berlambat-lambat, nantikanlah dia karena pasti akan tiba, tidak akan menunda. Jadi jawaban Tuhan itu tunggu tetapi dianggap jawabannya iya. Contoh dari ayat ini adalah Abraham ketika dijanjikan punya anak oleh Tuhan. Kita membuka janjinya di dalam Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi dia yang keluar dari benihmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Ini janji Yahweh kepada Abraham. Nanti kamu akan memiliki anak seperti bintang-bintang di langit. Dan ketika Yahweh mengatakan, coba kamu keluar lihat bintang-bintang di langit. Itu yang sekarang terkenal dengan istilah law of attraction atau hukum Loa, hukum tarik-menarik. Jadi hukum Loa itu juga ada di dalam firman Elohim. Cuma disekulerkan sehingga orang tidak memahaminya. Terkadang karena sudah disekulerkan, orang tidak memahami sehingga dianggap sesat. Seperti misalkan ada dukun memberi obat kepada pasiennya dengan menggunakan air. Itu di dalam kitab suci sudah ada. Ketika perempuan dituduh melakukan perbuatan dosa, maka Mose menggunakan air kutuk. Sehingga ketika perempuan itu minum air kutuk itu dan ternyata memang tidak berbuat dosa, maka tidak terjadi efek apapun. Tetapi ketika minum air kutuk itu dan ternyata perempuan itu mendustai, maka dia akan mengalami sakit. Ya, ini sudah ada, tetapi karena di dalam kekristenan jarang dipergunakan, orang menganggap bahwa itu dunia perdukunan, padahal dukun yang mencontoh dunia kekristenan. Karena ada di dalam kitab suci. Jadi di sini kita melihat Tuhan sudah memberikan janji kepada Sarai, tapi rupanya Sarai tidak sabar dan menyerahkan Hagar yang menggantikan punya anak. Artinya apa? Tuhan katakan tunggu, walaupun engkau sudah aku suruh lihat bintang-bintang di langit seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu, itu artinya Tuhan memberikan janji yang pasti. Tetapi Abraham, khususnya Sarai, tidak sabar menanti. Sehingga dia katakan, nih Hagar, hampiri dia supaya dia menggantikan punya anak, kira-kira begitu. Kenapa seperti itu? Karena menurut tradisi yang ada di dalam kitab suci, kalau perempuan menikah tidak punya anak itu dianggap dimurkai Tuhan. Sehingga dia ingin mempunyai anak dari pembantunya yang akhirnya menjadi anaknya. Tetapi Tuhan katakan bukan dari benih yang lain.
maka mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki. Di mana ayatnya kalau Sarai tidak sabar? Kita membuka di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Dan Sarai istri Abram itu tidak memberi anak baginya, dan dia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang Mitsraim, dan namanya Hagar. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, lihatlah sekarang, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Ini ucapan salah pahamnya Sarai. Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Artinya aku ini tidak mungkin punya anak. Aku sudah tua, sudah berhenti haid. Secara akal manusia, rahimnya sudah tidak subur. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Maka dia katakan, aku mohon hampirilah hambaku. Barangkali aku dibangunkan keturunan dari dia. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya orang Mitsraim itu dan memberikannya kepada Abram suaminya sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Jadi ini akibat Tuhan katakan, tunggu, nanti kamu pasti dapat. Tapi jawabannya apa? Tunggu. Tapi tidak sabar, dia katakan ya. Sekarang tidak perlu nunggu lagi. Maka hal itu mempunyai akibat. Akibatnya apa? Kejadian 16 ayat yang ke-12. Kejadian 16 ayat 12, dan dia akan menjadi manusia liar, tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadapan-hadapan dengan semua saudara-saudaranya. Akibatnya melahirkan Ismail, sehingga dikatakan Ismail tingkah lakunya seperti manusia keledai liar. Apa sih yang dimaksud dengan manusia keledai liar? Kita mengenal keledai sebagai lambang kebodohan. Liar itu tidak bisa diatur, artinya akan muncul manusia bodoh yang tidak bisa diatur. Itulah gambaran Ismail. Saya membuka di dalam kamus teologia seperti apakah gambaran Ismail itu. Dia melambangkan manusia yang hidup bebas di padang belantara. Artinya tidak mau terikat, maunya berjalan dengan caranya sendiri. Sukar dikendalikan atau sukar dijinakkan. Tidak mau tunduk pada aturan atau otoritas manusia. Ini menggambarkan sifat independen, keras kepala, suka kebebasan, dan tidak tunduk pada tatanan umum. Konfrontatif, agresif, suka konflik dengan orang lain, cenderung menentang dan tidak suka berdamai. Jadi akibat keburu nafsu, keburu apa yang menjadi keinginannya segera terlaksana, maka muncullah orang yang seperti ini. Suka kebebasan, tidak tunduk pada tatanan umum, sifat independen, keras kepala, konfrontatif, agresif, serta suka konflik dengan orang lain. Nah sekarang bagaimana mengantisipasinya agar jawaban tunggu dari Tuhan tidak dianggap ya, karena ini yang seringkali terjadi. Kita berdoa, sudah cukup lama berdoa, tapi kok tidak kunjung hasil yang ada. Oh, berarti Tuhan menjawabnya tidak, padahal Tuhan menjawabnya tunggu. Nah, bagaimana supaya jawaban Tuhan tunggu itu tidak dianggap ya atau tidak dianggap tidak? Caranya adalah berdoa dengan bertalu-talu. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1,
Lukas 18 ayat yang ke-1 di sana dikatakan apa? Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Kadang kita berdoa sudah sekian lama kok belum ada hasilnya, berarti Tuhan menjawab tidak atau Tuhan menjawab tunggu. Tapi sampai kapan tunggunya? Tidak sabar. Ya, demikian pun di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita terburu waktu yang belum waktunya. Satu lagi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan apa? Berdoalah tanpa henti-henti. Artinya terus berdoa sampai kapanpun. Dulu saya berdoa untuk kakek saya. Kakek saya itu jadi Kristen tapi punya pendirian. Pendiriannya kalau saya belum mau dibaptis, jangan dipaksa untuk dibaptis. Saya berdoa dan mendoakan selama 5 tahun kalau saya tidak salah ingat. Tanpa jemu-jemunya saya terus mendoakan dan saya menciptakan dalam dunia supranatural saya bahwa kakek saya turun ke kolam baptisan untuk dibaptis. Dan hasilnya setelah 5 tahun, saya kira lebih dari 5 tahun, akhirnya kakek saya mau dibaptis. Sampai pada akhirnya dia dipanggil Tuhan. Nah, hal yang kedua adalah jawaban tidak, tetapi disangka tunggu. Agar tidak disangka tunggu, harus berdoa dengan sikap hati dan motivasi yang benar, sehingga jawaban tidak bisa berubah menjadi tunggu. Jadi Tuhan itu bisa diakselerasi atau dipercepat. Seharusnya Tuhan katakan tidak, tetapi Tuhan karena kita berdoa dengan bertalu-talu akhirnya menjadi tunggu, artinya dipercepat waktunya. Yakub 4 ayat yang ketiga dikatakan apa? Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Jadi di sini orang berdoa dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang hebat. Berdoanya dijawab dengan jawaban ya, dengan waktu yang relatif singkat, artinya manjur, kira-kira begitu. Sehingga tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada orang lain, ini loh saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, doa yang seperti ini adalah doa karena ada kejahatan di dalam dirinya. Seperti contoh berdoa untuk kejahatan, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai 29. Ini berdoa untuk kejahatan. Siapakah dia? Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 29. Dan berserulah Simson kepada Yahweh serta berkata, ya Tuhan Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Elohim, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini. Ayat yang ke-29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ini Simson berdoa dengan niat jahat supaya dia bisa membinasakan orang-orang Filistin. Dan kitab suci memang mengatakan bahwa ketika dia doanya dikabulkan, maka dia membunuh lebih banyak orang Filistin daripada sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan dan menggelitik hati saya adalah, bukankah doa ini doa yang jahat?
Tapi kenapa Yahweh mengabulkannya? Nah, hal ini karena Yahweh memakai Simson untuk menghakimi Filistin. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan Simson ini kehidupan orang yang rohani, tetapi kehidupannya kehidupan jasmani. Dia sering pergi ke pelacuran tempat Delilah tinggal. Dia suka pergi ke sana, padahal Bapa Yahweh sudah memerintahkan agar keturunan orang Yahudi jangan menikah dengan orang yang bukan Yahudi, supaya tidak meninggalkan Yahweh. Yahweh memang sudah menetapkan Simson sejak awal sebagai alat untuk mulai penyelamatan Israel dari tangan orang Filistin. Karena itu dengan doa yang pungkasan terakhir, itu merupakan doa pertobatannya karena Tuhan sebetulnya memakai dia untuk membebaskan bangsanya dari orang-orang Filistin. Tetapi dalam kehidupannya setiap hari, Simson tidak melakukan kewajibannya sebagai hakim yang ada sebagai orang pilihan Elohim. Maka di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima merupakan tindakan terakhirnya adalah penggenapan dari mandat itu. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau sekarang hamil dan mengandung seorang anak laki-laki, pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya, karena anak muda itu akan menjadi seorang nazir bagi Elohim sejak dari kandungan, dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini adalah tujuannya Bapa Yahweh melahirkan Simson. Tetapi setelah lahir, Simson tidak melakukan kehidupannya sebagaimana tujuan utama Bapa Yahweh. Maka dia mengalami penderitaan yang luar biasa, matanya dicungkil dan dia diejek, dihina sebagai hamba Elohim yang maha tinggi. Tetapi sepertinya Bapa Yahweh menghendaki dia tetap melaksanakannya, yaitu menjadi seorang yang dipakai oleh Bapa Yahweh. Tetapi karena kehidupannya tidak berkenan, maka menjelang kematiannya dia sadar bahwa dirinya lah yang seharusnya membebaskan bangsa Israel dari tangan Filistin. Maka dia berdoa di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan apa? Hakim-Hakim 16 ayat 30. Dan Simson berseru, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Ini adalah doa terakhir, saudara-saudara. Setelah ini sudah tidak ada lagi karena dia tidak melaksanakan amanat dari Bapa Yahweh setelah dia dilahirkan di atas muka bumi ini. Lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya sehingga robohlah gedung itu dan menimpa para pemimpin kota itu serta semua orang yang ada di dalamnya. Dan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi ini adalah sebuah kisah meskipun Simson mati, ia menyelesaikan tujuannya sebagai hakim Israel, yakni membebaskan umat dari penindasan. Kalau manusia pada umumnya tidak untuk tujuan bagi Elohim, tapi bagi dirinya saja. Artinya mau saya begini Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya dengan jawaban ya, selalu tunggu, saya juga tidak tahu kapan saya harus menunggu, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu Tuhan tidak menjawab dengan jawaban ya, ya sudah, goodbye my love, kira-kira begitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, Tuhan terkadang juga memberikan jawaban dengan jawaban tidak. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan menjawab dengan jawaban tidak? Kita membuka di dalam Ibrani 11 ayat 37 sampai 40. Mereka dirajam, ini adalah kehidupan para rasul yang memiliki iman luar biasa. Mereka dirajam, mereka digergaji menjadi 2, mereka dicobai,
Mereka telah meninggal oleh pembunuhan dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, dengan kulit kambing, dengan kekurangan, dengan ditindas, dengan disiksa. Bagi mereka dunia ini menjadi tidak layak, sehingga dicerai-beraikan di padang-padang gurun dan di gunung-gunung dan di gua-gua serta di celah-celah bumi. Dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, ini kesaksian iman para rasul, mereka semua tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Ayat 40, Elohimlah yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan. Jadi meskipun mereka mengatakan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, tapi tetap Tuhan menjawab janjinya itu. Tetapi bukan di dalam dunia ini, melainkan diperhitungkan di Samayim. Karena itulah kitab suci memberikan kekuatan kepada kita di dalam kitab Yakub 1 ayat 12 sampai 13. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ayat 13, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim, sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ini yang dimaksud bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan pergumulan, jangan kita pikir Tuhan berarti tidak mendengar, Tuhan tidak melihat apa yang sedang saya alami. Tetapi justru penderitaan itu merupakan pupuk bagi kehidupan kita untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Kalau saya berikan perumpamaan, misalkan ada pohon bunga yang indah, tetapi di bawahnya itu banyak kotoran kambing misalkan. Itu bunganya bisa indah, mekarnya cukup lama dan dilihat nyaman. Tetapi coba pohon bunga itu dicabut, ditaruh di pot, potnya terbuat dari emas, kemudian diberi pasir, pasirnya berwarna-warna, ditaruhnya di situ. Kita lihat hanya sebentar, orang senang, wah ini luar biasa sekali bunga ini dengan pot yang terbuat dari emas dengan pasir yang berwarna-warni, nampaknya bagus, indah, luar biasa, lebih daripada itu. Yang bawahnya banyak kotoran kambing, tetapi ternyata hanya bertahan sesaat, kemudian layu dan akhirnya mati. Jadi terkadang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Tuhan izinkan seperti pohon bunga yang indah, yang bawahnya penuh dengan kekotoran. Karena saya pernah ada anak remaja di Comal, waktu saya masih di Comal, ketika orang ini diberkati secara materi, dia banyak meninggalkan Tuhan. Tapi ketika dia hidup di dalam pergumulan, dia dekat dengan Tuhan. Nah, seperti itu kira-kira Tuhan izinkan pergumulan terjadi. Apabila saat ini di dalam kehidupan saudara, saudara sedang hidup di dalam pergumulan, maka jangan sampai berpikir Tuhan tidak mendengar doa-doanya. Tuhan mengatakan jawaban dengan tidak. Tetapi tetap berdoa dengan bertalu-talu karena siapa tahu itu jawabannya tunggu. Seperti beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2001, ketika pertama kali saya memberitakan nama Bapa, apa yang terjadi? Saya harus dimiskinkan. Saya harus terusir dari pastori, saya harus berurusan dengan institusi-institusi dunia. Sepertinya Tuhan tidak mengabulkan. Sepertinya saya berada dalam posisi yang salah. Tetapi karena saya memberitakan kebenaran, Tuhan katakan tunggu,
dan hasilnya sekarang bisa kita rasakan. Ya. Artinya bahwa Tuhan itu penjawab doa. Saya sampaikan 4 ayat bahwa Tuhan itu penjawab doa. Mazmur 65 ayat yang kedua. Mazmur 65 ayat yang kedua. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu penjawab doa. Ya pendengar doa, kepadamulah semua manusia datang. Jadi Tuhan itu penjawab doa. Kita lihat Yirmiyahu pasal 33 ayat yang ketiga. Yirmiyahu 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan beritahukan perkara-perkara yang besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Di sini dengan jelas katakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Jadi Tuhan itu bukan tidak menjawab. Ya. Kemudian Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap yang meminta, perhatikan, setiap yang meminta, dia menerima. Terimanya apa? Tunggu dan ya atau tidak. Tidak pun hanya di dalam dunia ini. Tapi perjuangan penderitaan kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan yang mencari dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk ia akan dibukakan. Kemudian 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan inilah keyakinan yang kita miliki terhadap dia. Bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dia mendengarkan kita. Dan jika kita sudah tahu bahwa dia mendengarkan kita, apa yang boleh kita minta, maka kita tahu bahwa kita memperoleh dari dia permintaan-permintaan yang telah kita minta. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu penjawab doa. Tetapi justru ada penghalangnya. Apa penghalang doa? Kita membuka 4 ayat lagi. Yang pertama di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18. Sekiranya aku melihat kejahatan dalam hatiku, maka Tuhan tidak akan mendengarkan. Mendengarkan dengan mendengar itu beda. Yeshua, Bapa Yahweh, dia adalah Elohim yang maha mendengar. Tetapi di doanya itu didengarkan atau tidak, masa bodoh. Kalau orang itu jahat, ya. Kemudian Yesayahu 59 ayat 1 sampai 2. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu. Dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Lagi di dalam 1 Kepa 3 ayat yang ke-7. Sama seperti itu pula, hai para suami, hiduplah bersama dalam kebijaksanaan seraya menunjukkan rasa hormat kepada istri, seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan, sehingga doa-doamu tidak terhalang. Ini berbicara tentang seorang suami yang kejam terhadap istrinya, sampai-sampai ketika istrinya mendengar suara langkah kaki suaminya pulang dari kerja, mengalami ketakutan atau terasa terintimidasi, maka doa-doanya akan terhalang. Satu lagi yang terakhir, di dalam Amsal 28 ayat yang 9, ini adalah penghalang-penghalang doa. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinga dari mendengar Torah, doanya pun adalah kekejian. Jadi ada orang yang berdoa tetapi doanya menjadi kekejian bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau mendengarkan dan tidak memperdulikan. Istilahnya terserah masa bodoh karena kejahatannya ada pada dirinya. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan maha mendengar, tetapi yang
Jadi masalahnya doa itu didengarkan atau tidak. Dan ketika didengarkan jawabannya tunggu atau ya. Kalau ya biasanya terjadi mukjizat karena apa yang didoakan dikabulkan. Misalkan mendoakan orang sakit lalu orang sakit disembuhkan. Itu artinya dijawab dengan jawaban ya. Kalau spontan pada saat itu terjadi mukjizat atau menunggu beberapa hari baru sembuh dari sakitnya atau tidak. Dan kalau jawaban tidak pun sebetulnya bukan berarti Tuhan tidak peduli, tetapi Tuhan punya sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ada satu gambar anak kecil dengan anak kecil sedang berebut boneka, tetapi ada sesosok Yesua yang membawa boneka yang lebih besar supaya menyerahkan boneka yang kecil itu kepada temannya, tetapi si anak tidak paham bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Seringkali kita pun demikian, merasa bahwa apa yang saya minta ini harus terrealisasi. Kalau tidak berarti selesai sudah iman saya kepada Tuhan. Ini artinya sikap hati dan motivasinya tidak benar. Sikap hati dan motivasinya bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Itulah jawaban doa yang kita dengar pada malam hari ini, kiranya memberkati dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau adalah Elohim penjawab doa. Kami sadar seringkali kami terburu nafsu, sehingga ketika apa yang kami minta tidak dikabulkan, seringkali kami marah-marah dan bahkan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Padahal kami seringkali tidak memahami apa yang Engkau maksudkan, karena manusia boleh merancang-rancangkan, tetapi Tuhanlah yang menentukannya. Oleh karena itu melalui firman pada malam hari ini kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami bahwa Engkau adalah Elohim penjawab doa, karena Engkau adalah Elohim yang penuh dengan cinta kasih. Tapi seringkali kamilah yang belum siap untuk menerima jawaban doa daripadamu. Oleh karena itu biarlah melalui kebenaran firman ini membuat kami memahami akan cinta kasih dan hati Engkau yang penuh dengan belas kasihan. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan isi hati-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa turun di dalam kehidupan mereka. Semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah RF Sabat pada malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kabayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes, menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.